Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Rizky Bilar, enggan lihat Lesti beradegan romantis dengan lawan mainnya. Pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Bilar dipersatukan dalam sebuah sinetron spesial Ramadan dengan judul Aku Mencintaimu Karena Allah. Ini merupakan kali pertama keduanya membintangi sinetron yang sama dan berperan sebagai pasangan suami istri. Dalam sinetron ini, Lesti juga harus beradu akting dengan Randy John yang diceritakan sebagai calon suaminya. Saat penayangan perdana, Lesti mau tidak mau harus beradegan romantis dengan Randy John seperti memegang tangan. Menanggapi adegan-adegan sang istri dengan lawan mainnya, Rizky Bilar mengaku masih santai. Menurut pria 28 tahun ini, adegan yang dilakukan Lesti dengan Randy masih dalam tahap normal. Walau masih santai, Bilar ternyata enggan untuk melihat proses syuting Lesti dengan lawan mainnya itu. Tampaknya Bilar tidak rela jika sang istri melakukan adegan romantis dengan pria lain di hadapannya secara langsung. Menggemaskan dengan ekspresinya Raja ya, dan ekspresinya Raja yang tapi kan ada sebabnya Raja seperti itu. Walaupun sebetulnya kan dia juga salah paham ya, tapi pokoknya ceritanya seru, kalian harus ikutin, jangan sampai ke skip setiap episodenya. Jadi sebetulnya karakter Raja sendiri siapa? Dia begitu bukan berarti dia jahat. Karakter di tengah-tengah. Dia melakukan sesuatu hal yang mungkin dianggap sebagian orang dia antagonis, tapi itu juga terjadi karena ada suatu hal, peristiwa yang membuat dia ke-trigger untuk pada akhirnya agak sedikit terkesan antagonis. Tapi ini yang menarik. Tapi di samping itu saya sendiri unexpected ya sama istri saya. Ternyata istri saya memang sejago itu. Memang benar-benar entertainer sejati ya. Bisa nyanyi, ternyata begitu acting juga. Bisa mampu memberikan performa yang terbaik di judul ini. Bisa memberikan energi seluruh kemampuannya untuk memberikan yang terbaik di tergantung partner ya sekarang kayak gitu. Amin. Ada kesamaan nggak sih sama karakter yang kalian mainin gitu? Kenapa? Ada kesamaan nggak sama karakter yang kalian mainin? Sama-sama punya lambu ya gitu. Punya bapak itu kan. Kesamaannya kalau kamu dulu. Nggak ada ya, karena sosok Arsy ini kita bermain di sini bisa terdeliver dengan baik lah perasaan yang kita berikan ke hati penonton. Nah ini waktu awal nawarin di sinetron ini gimana? Karena langsung berdua kita panjang mas ceritanya. Ini prosesnya panjang sekali. Panjang dan rumit. Tapi alhamdulillah akhirnya terjadi. Sini lah. Sini lah. Sini lah, nggak pakai penjaga. Kamu yang penyebab kecelakaannya Arsy. belum ketahuan loh. Ya bercanda. Maksudnya belum tentu. Maksudnya dia hampir melakukan itu, tapi nggak jadi. Bisa aja Raja. Iya. Raja bisa aja kan. Iya. Jadi Dimas tuh cemburu ceritanya. Iya. Terus ada yang komen. Tapi beda udah ada yang mensiperin kalian. Iya loh. Demi apa udah ada? Katanya gimana saya tadi Cepet komen. ya. Katanya cocok ya. Nggak, Kayak orang maksud- aksi sama orang Pakistan kan. Jadi pakis rumah. Seru lah. Tapi ya seru. Udah seneng ya krunya. Makanya ikutan semangat krunya. Harus semangat. Ya, kadang-kadang kita kalau agak telat sedikit ya, kita tetap senyum lah. Kita sogong. Canda. Tapi drama kenapa? Tapi paling senang di tim satu ya. Oh, Karena ini ya apa suka dengar Motivasi. Dengar motivasi. semangatnya beda. Iya, Semangatnya beda. Di bawah Terpacu bisa ya. gitu ya. lebih terpacu. Karena dia suka dengar suara dari Toa.
Kabar selanjutnya datang dari presenter Ayu Dewi yang tetap bekerja dan urus rumah tangga di bulan Ramadan. Presenter Ayu Dewi tetap bekerja sambil mengurus rumah tangganya dan beribadah puasa di bulan Ramadan. Setiap Ramadan, Ayu Dewi rutin menyiapkan makanan di rumah, baik untuk sahur ataupun berbuka puasa. Tak hanya menyiapkan makanan, Ayu Dewi juga selalu membangunkan suami dan anak-anaknya untuk sahur. Ayu Dewi biasa memasak bubur Gorontalo, biji salak, hingga menu makanan manis untuk disantap. Keasikannya beribadah bersama keluarga itu pun membuat Ayu Dewi tak banyak menerima pekerjaan selama Ramadan. Setelah berbuka puasa, Ayu Dewi biasanya salat maghrib berjamaah hingga tarawih bersama. Kalau misalnya yang kayak udah keseringan jadi nggak usah di rumah, kan sekarang bisa langsung sholat maghrib jamaah tarawih gitu, enak gitu jadinya kalau di rumah sama keluarga gitu kan. Makanan andalan pas sahur sama buka apa nih Bu Ayu? Kalau pas buka, kalau suami aku pasti ada bubur Gorontalo, udah pasti dia kalau buka pakai Gorontalo. Setelah orang Jawa, terus kalau nggak kolak, biji salak atau berkaca pada diri sendiri, berharap manis gitu aku mah. Jadi ya berbedanya gitu tuh, kita geng Jawa-Jawa nih manis-manis, kalau suami aku Gorontalo jadi bubur. Kadang-kadang anak aku mau bubur, kadang-kadang mau manis-manis gitu. Tapi nyiapinnya beberapa jam sebelum itu? 17 jam biasanya sebelumnya. Oh nginep dong makanannya. Pasti tuh, enggak lah, pokoknya kita udah tahu. Jadi ada yang bisa diangkatin. Kalau misalnya cemil-cemil atau tajil gitu kan bisa dibikin sebelumnya kan, kayak biji salak apa segala macam. Kalau bubur Gorontalo mungkin bisa 3 hari 2 hari bisa diulang-ulang lagi. Kalau tergantung dompet, kalau dompet lagi tipis jadi ulang sebulanan lah bisa kita ulang terus. Tapi kalau misalnya sahur Bu Ayu masaknya lebih pagi atau gimana? Iya, kalau masak sahur mah udah pasti semuanya harus makan satu menu aja, udah nggak usah ganti-ganti. Semua satu rumah gitu biar enak, nyiapinnya juga nggak ini kan, nggak kesian juga orang-orang yang sama aku nyiapin repot kalau ganti-ganti. Dah, assalamualaikum. Terima kasih Bu Ayu. Lucu banget sih. Thank you. Ya Allah, lagi ntar mau buka nih. Masih lama. Gue mau yang nganter anak ini ada bukber, oh Tuhan, repot banget. Repot nggak sih tapi buka ngatur antara buka nganterin anak gitu. Oh bukan lagi ya, tapi kan aku seneng ya. Nah, makanya aku dikasih anak banyak sama Allah, jadi udah harus aku maksimalkan fungsi aku tuh di rumah. Keseruannya puasa bareng suami dan anak 3 Seru gitu. lah, banguninnya udah seru ya kan, udah darah tinggi ya. Terus habis itu ntar pas udah dibangunin di meja tidur lagi gitu sama keluarga aku, jadi seru gitu. Jadi pokoknya happy lah. Kabar selanjutnya datang dari pedangdut cantik Siti Badriah, antusias jalani ibadah puasa bersama sang suami. Pedangdut Siti Badriah antusias menjalani ibadah di bulan Ramadan. Di sepanjang Ramadan, Siti Badriah selalu punya banyak waktu bersama Christiana Baharudin. Di luar bulan Ramadan, Siti Badriah dan Christiana Baharudin memiliki banyak kesibukan pekerjaan hingga membuat mereka sering tak bisa bersama. Ini adalah Ramadan kelima yang dijalani Siti Badriah bersama Christiana Baharudin. Namun, Sibat dan Christiana Baharudin justru jarang bisa berbuka puasa bersama. Sibat sengaja tidak mengambil pekerjaan saat Ramadan tahun ini. Dirinya bisa menyiapkan beragam menu makanan sahur dan berbuka puasa untuk Christiana Baharudin. Berarti bukan kejadian sekali Kak? Bukan pertama kalinya apa gimana? Jatuh tapi dia. Kadang-kadang dia kalau misalkan syuting adalah dia jatuh dari bangku lah, ada apalah, itu pasti ada aja kejadian. Tapi ini kejadian paling parah, dia tangannya patah, ini paling parah. Sampai dioperasi nggak Kak pengobatannya? Dioperasi sih enggak, aku nggak tahu sih diapain, pokoknya masuk Urut patah tulang. bukan ke dokter, nggak tahu diapain deh sama dokter. Digips. Iya, iya. Sekarang gimana? Udah aman sekarang udah bisa begini, cuma dia belum bisa begini banget, baru bisa begini doang. Jadi aktivitas ini mengurangi sinetron atau tetap aktivitas istri? Betul. Hari itu juga dia kecelakaan tangannya, hari itu juga dia langsung syuting lagi. Jadi bentaran doang, cuma dibenerin bentar, habis itu dia lanjut syuting. Tapi dirimu pas awal dikasih tahu berita kayak gitu sempet kaget nggak sih Kak? Kaget banget pasti itu. Ya itu baru tangan ya, sampai tahu jumlah jangan sampai ada yang lainnya. Tapi tangan aja tuh aku kagetnya setengah mati gitu, sampai yang tadinya aku mau tidur aja sampai nggak jadi nggak jadi nggak jadi
tidur gitu. Aku nungguin sampai dia pulang dulu, sampai dia kabarin aku dulu, baru aku bisa tidur. Kak, update Ramadan dong, Kak. Ramadan dong, Kak. Gimana bukanya sih, Mbak? Tadi aja sakit banget. Gimana Sebentar lagi Ramadan nih, Kak. Mungkin apa yang paling dikangenin dari kasih buat dan keluarga di bulan Ramadan? yang dikangenin? Yang dikangenin ya paling ya Bu, lebaran apa namanya sahur bareng-bareng sama Chris, karena ini tuh ke 3 tahun deh, 3 kalinya aku sama Chris kalau nggak salah aku tuh oh iya 5 tahun ternyata. Pokoknya ya itulah, sahur itu yang bikin kangen. Kalau buka kan kadang-kadang kita ya biasa makan biasa aja kan. Kalau sahur kan kadang-kadang susah gitu untuk menyatukan kekuatan untuk bersahur bersama-sama tuh susah gitu. Dan itu yang kita kangenin. Tapi biasanya Jangan nggak? Beberapa nggak semuanya aku ambil sih. Kebetulan Chris aja yang dia dulu ya, terus dia lagi stretching. Tapi biasanya kalau sahur gitu bikin makanan sendiri apa disiapin ART sih, Kak? Enggak lah, disiapin lah, ada yang siapin. Kalau aku spesialis buka puasa. Ya. Kalau buka puasa ya kayak makanan kecil gitu doang sih aku biasanya. Kalau makanan berat aku nggak bisa. Tapi kalau untuk sahur terus beres. Apa makanan yang dikangenin, Kak, kalau puasa? Makanan apa, kolak atau? Sekarang sih nggak ada ya. Maksudnya sama aja sih. Kalau zaman kecil kan pasti kalau bulan puasa tuh yang dikangenin tuh asinan. Iya. Kalau sekarang tuh semenjak punya suami, Chris tuh nggak ngizinin aku buat buka puasa langsung ke asinan, itu nggak ngizinin. Jadi Iya. dia tuh selalu ngizinin aku kalau gue udah buka puasa langsung nasi, langsung makanan berat, supaya perutnya nggak kenapa-napa gitu. Lebaran di mana nanti, Kak? Lewatin makanan apa kalau puasa? Sebenarnya sih asinan, kolak, gorengan gitu. iya. Saya nggak sehat banget hidup gue ketahuan. Tapi ya sekarang itu lagi kurangin. Lebaran nanti di mana, Kak, rencana? Jakarta apa? Kabar selanjutnya datang dari aktor Reza Rahadian, akhirnya main film horor setelah 16 tahun berkarir. Reza Rahadian kembali berlakon di film layar lebar bergenre horor religi dengan judul Siksa Kubur. Reza Rahadian yang dikenal dengan kiprahnya di film drama Tak Disangka akan kembali meramaikan film horor di tahun ini. Padahal Reza mengatakan bahwa ia mengawali karirnya di film horor pada tahun 2007 dengan judul film horor. Dalam film garapan Joko Anwar ini, Reza memerankan tokoh Adil. Menurut Reza, karakter Adil begitu kuat di film tersebut. Hal itulah yang membuat Reza tak mungkin menolak tawaran tersebut. Siapa sih yang menciptakan untuk bikin scene seperti ini? Ya, kata abang Joko bilang kayak gitu. Gue udah gak habis pikir lagi sih, bilang sebenarnya kayak benar-benar di luar nalar ini kan kita akan melakukan adegan seperti itu. Cuma balik lagi karena abang itu sangat menjelaskan dengan detail ya, jadi ya gak ada kesusahan sih. Cuma secara teknis itu memang luar biasa. Yang paling sulit Kak, yang bagian mana, Kak? Kalau udah di-spoil dulu gitu. Semuanya sulit sih. Oke. Semuanya sulit karena karakternya sendiri Sita tuh juga complicated banget, jadi menantang di setiap adegan. Kalau Aura Mau nonton aja langsung, ntar mungkin semoga berasa di dalam kuburnya. And do you feel scared of doing all this the acting and all that? Really? She's brave enough, I guess. Bella. I don't think so. Because yeah, we are doing a movie, we are shooting a movie, so Syutingnya di mana? Nah, jadi begini ya, teman-teman. Syutingnya itu lokasinya cukup ajaib-ajaib. Jadi satu titik lokasi yang aku juga lupa itu di daerah mana, Sentul, Bogor. Kanal terpanjang. Hah? Kanal terpanjang. Gimana? Oh iya, Bandung. Bandung. Iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Banjar. Itu mungkin lokasi paling menarik kali, salah satu. Terowongan yang cukup panjang dari Jawa Barat. Iya. Juliana. Saya lupa titiknya di Jawa Barat di mana gitu. Pangandaran. Pangandaran. Oh iya, Pangandaran, sorry. Serius. Apa yang menarik yang mungkin di situ? Setnya, kemudian tidak banyak di dress up, tapi very intimidating. Rasanya tuh
dingin terus karena itu ada di trailer gitu ya, suasananya aja udah nggak enak kan. Kabar terakhir datang dari komedian sekaligus presenter Anwar BAB yang dapat banyak tawaran job di bulan Ramadan. Komedian Anwar BAB bersyukur mendapatkan banyak tawaran pekerjaan sambil menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Anwar BAB dipercaya meramaikan sejumlah program televisi saat Ramadan. Namun Anwar BAB hanya mengambil program televisi saat sahur saja selama Ramadan. Selama bulan Ramadan ini, pola tidur Anwar BAB sampai ikut berubah dan tak bisa lagi tidur nyenyak. Setelah istirahat sebentar di rumah, Anwar harus kembali bekerja dan memandu program masak-masak. Anwar BAB pun senang masih bisa menjalankan salat tarawih di masjid bersama keluarga di tengah sibuknya jadwal pekerjaan. Sekarang udah ada gorengan, tapi tetap ada di meja makan ada gorengan, cuma aja mau nyolek silakan. Ramadan ini juga kan semakin banyak tawaran pekerjaan. Itu bener, itu betul banget, betah seneng luar biasa karena yang bilang ya dari awal aku jadi artis bahkan sampai sekarang aku masih dipercayain buat di dunia hiburan itu kerjaan ada terus nih. Bahkan kemarin sempat ada nawaran kan aku bilang ini kalau ibarat kata diturutin apa ngambil kerjaan bisa aku sehari dari pagi sampai malam sampai subuh kagak tidur ada aja nggak tidur sampai subuh ya kan gitu sih Ya kan sampai ada di story juga kalau ya bisa tidur kayak itu emang ritmenya seperti itu kan. jadi kalau beneran kalau dulu kerja tuh rasanya kayak kerja banyak tapi kayak capek. Tapi kalau sekarang kerja banyak tapi maaf ya ibadahnya seimbang itu aku ngerasa kayak oh nice good I like it gitu. Jadi aku kayak ngerasa kayak kalau udah sholat udah tenang aja gitu kayak iya enak banget gitu kan tinggal ibadah tinggal kerja aja gitu. Berarti punya target ada apa juga Pak? Ada target ada urusan 1 hari itu aku ngabisin 2 lembar. Perkara itu mau jus berapa penting 2 lembar ya 2 lembar. Jadi kalau misalnya zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Kalau misalnya aku skip nih kayak kerja kan dia cuma zuhur doang masak. Malamnya pas sampai rumah aku doubling jadi tadi kelewat 2 lembar berarti sehari itu ada hampir 10 lembar karena untuk sholatnya 2 lembar Pak. Ini kan berarti istirahatnya juga meskipun fokus ke ibadah juga pasti kan istirahatnya berkurang lagi. Iya. Tidurnya juga Tidurnya paling cuma selewat-lewat doang sejam 2 jam di mobil. Kayak tadi kan mau jalan sini kan lumayan ya dari Cibubur ke lokasi kan 2 jam kan. Enggak ada sejam setengah. Jadi dari masuk mobil Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.